Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam beberapa saat kita pakai kesempatan ini untuk bersaat teduh. Sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memakai kesempatan ini untuk diam di hadapan Tuhan, bersaat teduh masing-masing kepada Tuhan. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah naikkan syukur kami kepadamu, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ku naikkan syukur padamu, kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu,
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mendengar firman-Nya dan menerima perjamuan suci. Mari sebelum kita bernyanyi bersama masuk di dalam ibadah, berikanlah salam kanan kiri. Salam kasih, salam damai, salam berkat. Kita memberkati melalui salam jabat tangan. Puji Tuhan. Salam kasih, salam damai. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai, memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan tak ternilai oleh apapun. Ketika kita sadar kembali dapat menikmati kehidupan baru di hari yang baru, itu semata-mata kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita datang dengan penuh syukur kepada Tuhan. Naikkan pujian bagi namanya, naikkan kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Memandang wajah, rasa saat di dalam hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Wajah-Mu rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta,
Katakan jemaat Tuhan, Bapakku yang baik, Bapakku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu menghantar kami kembali dapat menikmati anugerah di hari baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Bapakku yang baik. Kasih karunia-Mu atas kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi katakan, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan, dipuji bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang baik, kudus, kudus, kudus nama-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami bersyukur kepada Engkau untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Lebih dari sekedar berharap akan berkat-Mu, pemeliharaan-Mu nyata, kasih setia dan rahmat-Mu itu selalu baru dalam hidup kami. Kembali Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati kehidupan baru di hari Sabat ini. Bersama-sama dengan segala kerinduan, kami mau bawa persembahan, pujian, penyembahan kami, karunia kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, karena kami menyerahkan di dalam satu nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan syukur kepada Tuhan. Sama-sama. Ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan
Kataku hari ini Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Sekali lagi katakan, ku masuk di gerbangnya, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini ku bersuka sebab Dia kirangkan. Yes, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati yang dipenuhi sukacita. Ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya. Amin. Kataku harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi, yes, Dia katakan bersama. Oh, ya, Dia kirangkanku. Oh, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama. Masuk gerbangnya, yes, dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, hiduplah Sang Kekala, musik dan tarian, yes, semua makhluk di bumi dengan senang hati. Katakan bersama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh ya, Yesus Kristus Allah Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Sama-sama responi anugerah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Yes God. Puji Dia. Oh, puji Dia, tiuplah Sang Kekala. Ya, musik dan tarian. Yes.
sepenuh hati katakan. Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi katakan dengan semangat dan antusias. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini menjadi hari yang penuh anugerah. Hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita boleh bersama-sama selalu menikmati kasih setia dan anugerah Tuhan. Hari ini kita bersuka untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sama-sama dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Hari ini hari buat Tuhan. Hari ini. Yes, benar. Mari kita bersuka. Katakan sekali lagi. Hari ini. Mari, mari, mari bersuka dalam Tuhan. Bersuka dengan penuh sukacita. Katakan bersama. Oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sadari hari ini menjadi hari yang spesial ketika engkau merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Rayakan bersama. Wow. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari, mari bersuka. Katakan sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Oh. Yes, haleluya. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang selalu nyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam. Sekarang bersuka. Sekali lagi katakan. Oh, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari suka, suka citalah. Bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah.
nama Tuhan. Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Seharusnya lah kehidupan kita ini selalu dipenuhi dengan sebuah deklarasi yang menyatakan Allah itu segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan, dialah sumber pengharapan, dialah sumber kehidupan kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Bapak-bapak pria sama saya, katakan bersama. Hanya Kau di surga, tiada yang di bumi. Wanita sama-sama, tak ku andalkan. Yes. Sama-sama. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagian selamanya. Allah sumber. Oh, Allah sumber. Kuatku, kuatku dan bagian selamanya. Haleluya. Itulah yang seharusnya menjadi pengakuan di bibir kita yang keluar dari dasar hati. Selalu mendeklarasikan hanya Allah sumber kekuatan kita. Saatnya kita duduk diam untuk menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Masih dalam suasana syukur kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan seluruh pujian penyembahan kita hanya untuk kemuliaan. Ku bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan. Ku bersyukur untuk segala perkara yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Para wanita bersama singer nyanyikan pujian. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Sama-sama katakan, terima kasih, terima kasih. Inilah kerinduan di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Terima kasih ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak perkara yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Rancangannya sungguh indah dalam hidup ini. Sama-sama katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancanganmu Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, Bersyukur, Bapa, yes God. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. kasih setiamu Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati. Sama-sama katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar. hatiku takkan gentar, Yes, God. sebab ku tahu tangan-Mu yang Katakan sekali lagi dengan iman, tak ada lembah kelam yang tak kulewati. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan
Inilah kerinduan kami untuk senantiasa bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bapa, sama-sama ku bersyukur Tuhan buat kasih setia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku terima kasih. Ya Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang mengikut Engkau, yang menyangkal diri, yang mau memikul salib. Kami berdoa supaya kami boleh setia sampai pada akhirnya. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, singkapkanlah kebenaran-Mu dan biarlah kebangunan rohani, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi di dalam hidup kami pada ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Biarlah Roh Kudus mengurapinya, memakainya. Pakailah kami semua, bukakanlah hati, pikiran kami, supaya kami boleh menangkap kebenaran-Mu dan melakukannya dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh, karena kami mau menjadi murid-murid Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini temanya adalah bulan ucapan syukur, ya. Tanggal 21 kita akan merayakan HUT gereja kita yang ke-70. Dan juga minggu depan tanggal 14 kita akan mengucap syukur untuk pelayanan Bapak Pendeta Lukas Sutrisno yang memasuki masa emeritasi. Beliau sudah tua dan memasuki masa emeritasi. Sudah menyiapkan generasi selanjutnya untuk melayani Tuhan. Kita mengucap syukur bulan ini untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita. Ucapkanlah syukur senantiasa. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Lukas. Pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan 19. Judul khotbah pada ibadah yang kedua ini adalah ucapan syukur kepada Allah. Injil Lukas pasal 17
Di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua diberi judul 10 penderita penyakit kulit. Ya, penyakit kulit yang menajiskan. Alkitab yang dulu disebut penyakit kusta. Ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kalau berkat diminta, berkat diberikan, jangan lupa sumber berkatnya. Ya. Kalau sudah berdoa sungguh-sungguh, merendahkan diri kepada Tuhan, meminta berkatnya, berkat diberikan, don't forget sumber berkatnya. Siapa yang memberikan berkat itu? 10 orang yang sakit kulit yang menajiskan itu meminta berkat. "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami." Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi cerita ini cerita yang spektakuler, yang luar biasa sekali. Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kulit yang najis itu dengan sebuah perintah saja. "Pergi, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." 10 orang ini pergi menemui imam-imam di sinagog. Sebelum ketemu dengan imam-imam, di perjalanan mereka disembuhkan. Yesus itu luar biasa ya. Yesus Tuhan yang kita puja, juru selamat kita itu luar biasa sekali. Hanya melalui sebuah statement, "Pergi, tunjukkanlah kepada imam-imam." Mereka disembuhkan. Yesus itu bukan saja manusia, tetapi Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Yesus Kristus itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar pengajar, tetapi Dia itu adalah penguasa alam semesta ini bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Yesus berkata, "Pergi, tunjukkanlah kepada imam-imam." Kita teringat mengenai kitab Kejadian pasal 1 di mana Allah berkata, "Jadilah cakrawala." Cakrawala jadi. Jadilah daratan yang memisahkan antara air dan daratan. Jadilah.
Jadilah tumbuh-tumbuhan, berbagai macam binatang. Jadilah hanya dengan kuasa firman saja. Semuanya jadi, semuanya baik dan amat baik. Tapi kisah ini menimbulkan pertanyaan kepada kita. Walaupun terjadi mujizat yang luar biasa, yang spektakuler, mengapa yang hanya datang kembali kepada Yesus Kristus cuma satu orang saja, di mana 9 orang yang lainnya yang disembuhkan? Mengapa yang datang hanya satu orang, yaitu orang Samaria, di mana 9 orang Yahudi itu? Padahal orang Yahudi mereka punya kitab suci perjanjian lama. Mereka dididik untuk mengucap syukur dalam ritual, di dalam agama. Mereka sering mendengar rabi-rabi mengucapkan pengajaran tentang give thanks to the Lord. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi mengapa hanya satu orang saja yang datang kepada Yesus, berlari-lari menemui Yesus kembali, tersungkur dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus? Hanya satu orang saja, orang Samaria, dan 9 orang yang disembuhkan, sama-sama disembuhkan. 9 orang itu tidak datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Orang Samaria disebut oleh orang-orang Yahudi bukan orang-orang yang saleh. Dia, orang Samaria, bersama dengan bangsa Samaria adalah orang-orang yang tidak memegang hukum-hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya punya 5 kitab pertama di perjanjian lama. Mereka kiblatnya bukan ke Yerusalem, di Gunung Sion itu. Mereka perginya ke Gunung Gerisim. Mereka beribadah di sana, mengucap syukur di sana. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang menurut orang-orang Yahudi kami masih murni, kami masih otentik, kami bangsa pilihan Allah. Tapi mengapa hanya satu orang Samaria saja yang datang kepada Yesus untuk mengucap syukur? Dan 9 orang Yahudi ini tahu tentang ritual, tahu tentang kitab suci, tahu tentang upacara-upacara keagamaan, tetapi mereka lupa tentang mengucap syukur. Kalau berkat diminta, berkat diberikan. Don't forget the source of the blessing. Jangan lupa sumber berkat. Dulu waktu tidak punya anak, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berkati supaya punya anak, Tuhan berkati. Diberkati punya anak. Tapi anaknya jadi idol yang baru, jadi berhala. Mulai mengurangi cintanya kepada Tuhan. Tak sungguh-sungguh melayan lagi. Dulu sebelum punya anak, berdoanya sungguh-sungguh. Tapi sekarang waktu disibukkan untuk anak. Dulu belum punya pekerjaan. Karir tidak sebagus sekarang ini. Berlutut berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berkati saya. Supaya di perusahaan ini saya masih muda. Saya mau berkarir. Berkati saya, beri saya hikmat. Lalu karir menjadi cemerlang. Naik terus posisinya. Lalu sibuk dengan pekerjaan yang ada.
pergi kemana-mana, lakukan ini dan itu, tetapi mengurangi lagi jam untuk bersekutu dengan Tuhan, mengurangi semangat untuk melayani, mengurangi untuk mengucap syukur kepada Dia. Jadi mengucap syukur itu soal hati yang sudah disentuh oleh Roh Kudus, soal hati yang terbuka, soal remember the goodness of God, mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Jangan seperti kita sudah menerima berkatnya, kita lupa sumber berkatnya. Kita harus mengingat, hitung berkat Tuhan satu persatu supaya setiap hari kita punya alasan untuk mengucap syukur kepadanya. Di kota saya, di kota Weleri, ada banyak sungai yang besar-besar. Waktu SMP, saya sering mandi ke sungai yang besar itu. Dan sungai itu arusnya deras sekali. Bukan itu saja, sungai itu ada pusaran-pusaran airnya. Yang kalau tidak hati-hati, orang yang mandi di sungai itu bisa kesedot ke bawah. Saya dengan teman-teman mandi di sungai itu. Loncat dari tebing yang setinggi ini. Masih remaja, masih berani-berani lompat dari tebing. Saya lompat dari tebing, saya masuk ke air. Ternyata pas di situ ada pusaran air. Dan saya itu terseret di pusaran air. Saya pikir cilaka ini, saya mati ini saya. Saya mencoba meraih akar pohon di tepi-tepi sungai itu. Berapa kali gagal. Waduh, saya tidak ketemu lagi sama papa mama saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Sampai pada akhirnya arus itu begitu kencang, akhirnya saya bisa memegang satu akar. Saya pegang akar itu. Lalu saya sambil terengap-engap di pinggir sungai yang bertebing itu. Waduh, puji Tuhan, saya selamat. Beberapa kali saya pulang ke kota Weleri, saya pergi ke sungai itu, saya perhatikan sungai ini. Saya bilang, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau saya tidak bisa meraih akar di pinggir sungai itu, saya cilaka, matilah saya. Karena memang ada banyak orang yang mati mandi di sungai itu. Jadi soal mengucap syukur adalah soal hati. Soal yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan soal pengetahuan yang banyak yang kita miliki. 9 orang Yahudi itu punya doktrin tentang ucapan syukur. Punya tradisi pondok daun, Paskah. Punya tradisi korban. Hanya mengisi pengetahuan saja, berupa pengetahuan. Tapi Tuhan ingin kita lebih daripada sekedar mengetahui tentang Dia. Tuhan ingin supaya kita mengenal Dia secara pribadi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena berkat-berkat-Nya. Kalau berkat diminta, berkat diberikan, jangan lupa sumber berkatnya. 9 orang Yahudi ini melupakan untuk mengucap syukur. Maka Yesus berkata di dalam sebuah pernyataan yang puitis. Yesus berkata begini,
kami meniup seruling, namun kamu tidak menari-nari. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan-kebaikannya di dalam hidupmu. Tetapi kau tidak menari-nari di dalam ucapan syukur kepada Dia. Bahkan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Orang yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang hatinya dekat dengan Tuhan selalu diisi dengan ucapan syukur yang keluar. Hatinya tidak dingin, hatinya bergelora, hatinya bernyala-nyala, semangatnya antusias, hatinya tidak dingin, tetapi hatinya bersemangat untuk memuji Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah kepada Dia. Ucapkanlah syukur. Ucapan syukur itu tanda bahwa hidup kita ini sudah diperbarui oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memperbarui hidupku. Engkau sudah menjadikan aku murid-murid-Mu. Aku mengucap syukur kepadamu. Tuhan, aku mengucap syukur karena aku diselamatkan oleh-Mu. Aku tidak lagi takut kepada apa yang namanya kematian. Aku tidak takut bayang-bayang maut. Lembah maut sekalipun aku tidak takut. Aku mengucap syukur karena aku sudah diselamatkan. Aku mengucap syukur karena kekuatan yang Kau berikan. Dan mengucap syukur itu justru menjadikan kita semakin kuat di dalam diri kita. Kalau tidak mengucap syukur, semakin lemah hidup kita. Semakin tidak berdaya hidup kita. Karena isinya apa? Isinya cuma mengeluh. Isinya cuma ngomel sana sini. Isinya cuma bingung saja. Isinya cuma dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, pintu ucapan syukur dibuka. Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan yang luar biasa kepada anak-anaknya. Maka segala permasalahan, segala kesukaran, segala penderitaan pun bisa ditanggungnya oleh karena kekuatan dari Tuhan. Waktu Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi, malam-malam di dalam penjara sel yang beruji itu, Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian. Tuhan, syukur kepadamu. Saya sebagai rasul, pekabar Injil, diizinkan syukur kepadamu. Syukur kepadamu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gembok yang ada di jeruji itu lepas sendiri. Kalau kita mengucap syukur, belenggu-belenggu yang ada di dalam hidup kita itu pasti lepas. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada kekuatan. Gembok yang sebesar apapun, kalau kita mengucap syukur, ini belenggu-belenggu ini dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Waktu Yosua memimpin bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Pada hari yang ke-7 diulangi lagi 7 kali. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Yosua? Mereka mengelilingi kota ini, membawa panji-panji Tuhan. Bersyukur karena perbuatan besar yang luar biasa. Pada hari yang ke-7, pada kelingan yang ke-7, tembok-tembok itu menjadi roboh. Tembok-tembok hidupmu tidak akan roboh kalau hanya diisi dengan keputusasaan. Kalau hanya diisi dengan ketakutan. Kalau hanya diisi dengan
kekhawatiran saja, tembok-tembokmu tidak akan roboh. Tetapi ketika kau mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan tembok itu, jeruji-jeruji itu akan lepas dengan cara Tuhan, dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah sesuatu yang luar biasa. Maka mengucap syukur itu punya powernya, the power of thanksgiving. Kekuatan mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, hidup kita semakin kuat. Kita mengucap syukur bukan kita menjadi semakin lemah, semakin down. Kita mengucap syukur ketika kita dalam sakit, justru kita semakin kuat. Tuhan, tubuh ini milik Engkau. Engkau yang mempunyainya. Kalau memang Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Aku mengucap syukur. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Saya pernah mengalami problem yang serius sekali di pekerjaan ketika menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi Abdiel Ungaran. Waktu itu masih cukup muda, umur 39-40-an menjadi ketua STT Abdiel. Di pekerjaan ini begitu banyak, belum urusan dengan pemerintah, belum mencari donasi, belum bagaimana mempersatukan dosen-dosen senior ini. Stres itu bisa muncul di pekerjaan, bisa muncul juga di keluarga, bisa muncul juga secara sosial politik. Tapi saya dalam pergumulan yang berat itu, setiap kali saya dari Semarang ke Ungaran, pulang pergi, berapa hari saya isi dalam perjalanan itu, saya cuma ngomong begini, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, syukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Pengucapan syukur itu punya the power-nya sendiri. The power of thanksgiving. Orang yang tidak mengucap syukur, dia tidak punya the power of thanksgiving. Tapi kalau kita punya ucapan syukur, kita punya the power of thanksgiving. Maka ketika saya mengucap syukur untuk apa yang saya alami, saya terus jalani hidup itu. Saya tahu masalah ini terurai. Tuhan memberi saya hikmat, ini menyelesaikannya begini. Ngaturnya seperti ini. Berkat Tuhan datangnya melalui cara ini. Itu the power of thanksgiving. Dan Tuhan ingin supaya kita mempunyai kekuatan untuk mengucap syukur. Mengapa kita sulit sekali mengucap syukur? Karena kita berpikir semuanya biasa-biasa saja. Ini kalau tidak karena saya, kita jadi sombong, kita menjadi arogan. Kalau saya tidak kerja keras, tidak mungkin bisa berhasil bisnis ini dengan baik. Kalau saya tidak sungguh-sungguh menunjukkan keterampilan saya, mengatur ini, tidak mungkin ini semuanya bisa berjalan mulus. Kita menjadi sombong, orang yang jarang mengucap syukur. Dan tidak mau mengucap syukur adalah orang-orang yang sombong, arogan. Dan orang-orang yang seperti ini akan jatuh pada waktunya. Orang-orang yang mengandalkan diri, yang lupa bahwa kekuatan yang diberikan Tuhan itu menjadikan kita boleh berhasil, boleh kuat, boleh punya cara-cara yang baru. Kita mengucap syukur karena ini. Mengapa orang sulit mengucap syukur? Karena dia dibungkus oleh kekecewaannya di masa lalu. Mengapa saya lahir di keluarga ini? Mengapa saya ada di posisi ini? Saya orang yang baik, tapi saya di waktu yang salah, di tempat yang salah. Dia tidak mengucap syukur, saya orang baik-baik, tapi nasib saya kok seperti ini. Hidup saya kok seperti ini. Lalu masa lalu itu membelenggu. Tidak bisa lagi melihat ke masa depan.
Tidak bisa lihat bahwa ada harapan Tuhan. Tapi pagi hari ini, milikilah kuasa mengucap syukur sebagai tanda pembaruan hidup, sebagai tanda keselamatan, sebagai kekuatan yang baru. Bulan ini kita memasuki ulang tahun gereja yang ke-70, enggak main-main, yang ke-70, tanggal 21 jam 5 sore datang semua ya. Ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-70. Kita mau mengucap syukur untuk gereja kita ini. Kita mau mengucap syukur untuk hidup kita. Kita mau mengucap syukur untuk perayaan pernikahan kita. Kita mau mengucap syukur untuk anak-anak yang bertumbuh dengan baik. Kita mau mengucap syukur kalau kita bisa usaha, kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Kita mengucap syukur, kita masih diberi kekuatan ketika hidup ini terasa berat. Tapi masih kuat saja. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sama seperti orang Samaria itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, pergilah anakku, imanmu menyelamatkan. Mari kita mengucap syukur dan biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan pujian. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, pulihkanlah hatiku. Berkati hidupku, berkati Yesus kemuliaanmu. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, Yesus kemuliaanmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, segala pujian. Mas Eno akan masuk ke depan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur senantiasa kami panjatkan. Amin. Hanya Haleluya. Bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini.
Kembali ya Tuhan, Kau perkenan kami untuk bersekutu di dalam nama-Mu. Amin. Haleluya. Kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian ya Tuhan yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Amin. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini Tuhan dapat menjadi rema yang hidup dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pengajaran dan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini yang mengingatkan kepada kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami ya Tuhan senantiasa mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, firman-Mu mengingatkan pada kami untuk senantiasa mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur kami Tuhan, ada kemenangan, ada berkat, ada mujizat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan ke dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan untuk menerima perjamuan suci. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Selama mulia, teramat mulia. Salibnya, salibnya, teramat mulia. Apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur? Yang belum menerima boleh mengangkat tangan, nanti majelis akan melayani. Di balkon ada? Sudah semua dilayani ya? Di lantai ini. Ya, sudah semua ya. Ada satu lagi yang di belakang. Mari silakan. Ketika murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya undang majelis dan rohaniawan boleh maju ke depan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita?
oleh bilur-bilurnya, oleh pengorbanannya di kayu salib, kita diberi obat bagi kekekalan jiwa kita. Dan kita mengimani, mari kita makan bersama-sama roti ini, kita pecah-pecahkan, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Kalau ada di antara kita yang memiliki sakit penyakit, tangan kirimu tempelkan di bagian yang sakit. Tempelkan. Darah Yesus bukan saja untuk obat kekekalan bagi jiwa dan kebangkitan tubuh, tetapi oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya ada kesembuhan, ada pemulihan. Luka-luka di tubuh karena sakit penyakit apapun, luka-luka batin, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita, memberikan kuasanya kepada kita melalui perjamuan kudus. Maka imani apa yang kau tempelkan oleh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, sembuh di dalam Tuhan, pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, kau dikuatkan, dipulihkan. Dan dengan iman kita percaya seperti Rasul Yohanes berkata, lihatlah dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buatlah mujizat-Mu ya Tuhan, buatlah kesembuhan-Mu, buatlah pemulihan-Mu untuk jemaat-Mu yang mengasihi Engkau. Oh, kami memuliakan Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Syukur kepada-Mu. Ucapkanlah syukur secara pribadi. Jangan tahan ucapan syukur. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Tuhan, kami bersyukur. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat-Nya, atas kesembuhannya, atas pemulihannya, atas penyertaannya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk berkat-berkat yang lain. Ucapkanlah syukur.
Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Setelah kita menerima tubuh dan darah Tuhan, dengarlah firman Tuhan ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan para majelis roh yang kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada 2 video klip yang akan kita saksikan bersama-sama. Yang pertama berkaitan tentang pengundian nomor urut calon ke-19 calon majelis. Kemudian yang kedua adalah tentang pelayanan diakonia. Dipersilahkan. Saya Petrus Suyatno Sutanto nomor 1. GIAKU berfungsi gereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Shalom, nama saya Agus Suhianto, nomor urut 2. GIAKU melayani dengan kasih. Shalom, saya Muji Hartono, nomor urut 3. GIAKU semakin serupa Kristus. Saya Budi Santoso, nomor urut 4. GIAKU terus berkarya dan melayani dengan kasih. Terima kasih. Shalom, saya Beni Jaburianto, nomor 5, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, tetap GIAKU. Shalom, saya Natalia Kristianti, nomor 6, GIAKU peduli, menginspirasi, dan berdampak. Shalom, saya Lukas Karwoto, nomor 7. GIAKU makin besar, makin berkenan. Shalom, nama saya Daniel Primajaya, nomor urut 8. GIAKU peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Thomas Adiwinarto, nomor urut 9. Mampukan kami melayani GIAKU dengan sungguh. Shalom, nama saya Rian Christian Wiguno, nomor 10. GIAKU Kudus, Honoring God, Inspiring People. Ya. Shalom, saya Stephen Adriel Antonia, nomor 11. Berkat dikelola dengan integritas, profesional, dan transformatif.
Terima kasih. Shalom, saya Unarjo Sutikno, nomor urut 12. Giaku bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Shalom, saya Agnes Kristia Himawan, nomor 14. Giaku berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saya Gunawan Gotiongsin, nomor urut 15. GE aku bersahabat, berhikmat, berkuasa, dan berbuah lebat. Shalom, saya Markus Diki Sistanto, nomor 16. Giaku semakin cinta Yesus. Shalom, saya Keti Kustaman, nomor 17. Bersama Yesus, GI aku luar biasa. Shalom, nama saya Hanawati, nomor 18. Giaku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan, nomor 19. Giaku Unity in Diversity. Bisa lebih dahsyat lagi menjadi di atas dasar menjadi siap dibangun di atas dasar iman, karena akan menjadi siap siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, oleh karena tidak ada keberatan yang sah, maka kemarin pada hari Sabtu 6 Juli diadakan pengundian nomor urut. Sehingga mulai minggu depan, nomor urut ke-19 calon majelis sudah akan disesuaikan dengan hasil pengundian yang sudah dilakukan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk aturan pemilihan calon majelis Giaku periode 2024-2028, yang pertama, pemilihan calon majelis Giaku akan diselenggarakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 setelah ibadah raya yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua, setiap jemaat yang hadir akan mendapatkan 1 kertas suara dan tidak boleh diwakilkan. Yang ketiga, kertas suara diisi dengan cara dicentang dan dikumpulkan di kotak suara yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian
silahkan mencelupkan salah satu jari di tinta yang sudah disediakan. Kemudian kertas suara yang keempat, kertas suara akan dinyatakan sah apabila dicentang sebanyak 12 nama calon majelis. 12 ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saudara boleh secara acak ketika memilih dengan mencentang itu tadi. Nah, ternyata mungkin selama proses mencentang itu saudara merasa keliru atau salah. Bisa enggak diubah? Bisa. Saudara kasih tanda silang. Yang pilihan saudara tadi yang tidak jadi, saudara kasih tanda silang, kemudian pilih yang benar-benar ya yang saudara kehendaki sebanyak 12. Oke, kemudian yang kelima, pemilih minimal berusia 12 tahun. Ini anak-anak ya. Tetapi yang sudah dibaptis selam, karena aturan di gereja Isa Al-Masih, mereka yang dibaptis selam itu minimal 12. Itu boleh menggunakan haknya. Tapi kalau mereka belum dibaptis, tentu enggak boleh. Itu anak-anak KA ya. Kemudian dan jemaat dewasa yang hadir di dalam ibadah. Ya, yang dimaksud jemaat dewasa ini adalah mereka yang sudah istilahnya mampu untuk memilih. Salah contoh misalnya, bagaimana kalau ada jemaat yang pindah atau sudah atesasi, tetapi mereka piagam baptisannya bukan baptisan selam, mungkin baptisan yang lain. Boleh enggak memilih? Boleh, silahkan. Ya, karena sudah dibaptis. Kemudian sekali lagi yang tadi saya katakan yang dewasa, mereka yang sudah punya hak pilih tetapi belum dibaptis, silakan saudara juga memiliki hak untuk memilih di dalam pemilihan nanti. Oke, dan saudara tidak boleh membawa atau mengajak massa ya dari gereja lain untuk mendukung salah satu calon. Ya, itu gereja atau mungkin persekutuan kemudian dimobilisasi supaya memenuhi tempat ini, jangan, tidak boleh. Iya, ini murni keluarga besar gereja Isa Al-Masih Kudus saja. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keenam, jemaat yang sudah mengikuti pemilihan di ibadah raya 1 tidak diperbolehkan ikut lagi dalam pemilihan di ibadah raya kedua. Jadi hanya sekali saja. Yang terakhir, quick count akan dihitung setelah ibadah raya kedua. Jemaat diperbolehkan menyaksikan dalam proses penghitungan ini. Dan ada perwakilan dari setiap seksi. Boleh nanti dipersiapkan, silakan hadir. Baik, itu berkaitan tentang pemilihan calon majelis. Yang berikutnya ada berita duka, telah meninggal dunia, yaitu Bapak Suratno dalam usia 71 tahun. Beliau ini adalah ayah dari Ibu Ratna Dewi, ya, atau ayah mertua dari Bapak Doni Triharmoko. Demikian juga ini ayah juga dari Ibu Dwi Felini, dan ayah mertua dari Bapak Dani Pranoto yang beralamat di Jalan Ontoseno, Getas Pejaten, sudah dimakamkan di TPU Mbah Banteng di Ontoseno. Kami keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Puji Tuhan. Yang kedua, berkaitan tentang pengkhotbah tamu minggu depan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai minggu depan tanggal 14 Juli, firman Tuhan di dalam ibadah raya yang pertama akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binaya Dwi Cahyono dari Gia Perbalan. Kemudian dalam ibadah yang kedua, ibadah
berkaitan juga dengan ibadah emeritasi Pendeta Lukas Sutrisno. Ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Cahyono Hartono dari Kia Purworejo. Dukung dalam doa dan terimalah berkat Tuhan dalam setiap pelayanan ini. Kemudian yang berkaitan tentang baptisan air, dukung dalam doa untuk ketiga saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu 7 Agustus 2024 pukul 16. Apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa, paling lambat tanggal 21 Juli 2024, Jemaat harap maklum. Yang berikutnya berkaitan tentang emeritasi Pendeta Lukas Sutrisno. Ibadah emeritasi Pendeta Lukas Sutrisno akan diadakan pada besok hari Minggu, jadi minggu depan, 14 Juli 2024, dalam ibadah raya yang kedua yang akan dilayani oleh MPH. Berikutnya untuk ibadah syukur HUT Giaku yang ke-70 tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli pukul 17 atau 5 sore. Berkaitan dengan ibadah syukur HUT Giaku yang ke-70 tahun ini, maka untuk ibadah raya yang pertama dan yang kedua itu ditiadakan atau digabung dengan ibadah HUT Giaku pada pukul 17 atau jam 5 sore. Yang berikutnya, seksi PWK akan mengadakan pendalaman Alkitab yang topiknya adalah Makarios atau berbahagialah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ini akan dilakukan pada hari Jumat 12 Juli pukul 16.30 atau setengah 5 di lantai 1 yang akan dilayani oleh Bapak Minggus Pranoto. Silakan bagi ibu-ibu bisa hadir untuk bisa mengikuti pendalaman Alkitab ini. Yang berikutnya berkaitan tentang pasar murah di TPI Rahtawu dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun Giaku ke-70 tahun, maka panitia merencanakan akan mengadakan bakti sosial berupa kegiatan pasar murah untuk masyarakat di Desa Watu Putih, Desa Rahtawu, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juli dari pukul 9 sampai pukul 12. Dukung dalam doa agar program ini menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Rahtawu dan sekitarnya. Berikutnya berkaitan tentang rekrutmen pelayanan singers atau backing vokal. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, ya dalam ibadah raya Minggu dibuka pendaftaran baru untuk perekrutan ini untuk anggota singer dengan ketentuan sebagai berikut. Jemaat aktif beribadah di Giaku sudah dibaptis, usia minimal 16 tahun, maksimal 45 tahun, bisa mengikuti nada dan irama musik dan tidak fales. Selanjutnya kalau Bapak Ibu berminat, silahkan menghubungi Ibu Yunling dan Pendeta Yonatan. Yang berikutnya berkaitan tentang KKR Sekota Gia Kudus. Hadir dan alami lawatan Tuhan dalam acara KKR Sekota pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 17 bertempat di ruang ibadah lantai 2 yang akan dilayani oleh Chandra Julianto dan artis rohani Clarissa Dewi. Yang berikutnya berkaitan tentang armada transportasi jemaat. Diberitahukan bahwa Majelis Giaku menyediakan armada atau kendaraan untuk pelayanan transportasi bagi jemaat Giaku. Diutamakan bagi jemaat yang sudah lanjut usia, ada kendala fisik
atau kesulitan dalam hal transportasi. Ini dikhususkan pada saat di dalam kegiatan ibadah raya saja. Ya, silahkan apabila di antara jemaat ada yang membutuhkan pelayanan tersebut, dimohon bisa menghubungi para gembala wilayah masing-masing. Untuk selanjutnya akan kita atur untuk teknis pelaksanaannya. Yang berikutnya berkaitan tentang donor darah. Ini akan kita lakukan pada hari Minggu depan, tanggal 14 Juli setelah ibadah yang pertama. Tempatnya yaitu di ruang konseling lantai dasar. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa untuk mendonorkan darahnya, silahkan hadir pada hari Minggu depan setelah ibadah raya yang pertama. Kemudian mengingatkan pada hari ini masih ada beberapa lomba yang akan diselenggarakan. Di antaranya adalah lomba pingpong, lomba e-sport, kemudian lomba Sumba. Ya, untuk waktu dan tempat Bapak Ibu Saudara bisa melihat di warta minggu lalu. Dan selama lomba ini diadakan, Beria buka sampai jam 19. Ya, dengan menu-menu spesialnya. Jangan lewatkan itu, Saudara. Baik, itu beberapa penekanan pengumuman. Yang berikutnya, siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam peribadahan kita di tempat ini. Kalau ada, baik di lantai yang di bawah maupun di balkon, silakan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Nanti majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa bagi saudara yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kalau ada, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Nanti majelis akan memberikan kenang-kenangan. Ada di atas? Yang di bawah? Baik. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Pendeta Minggus. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari dalam minggu ke depan ini. Jadilah saksi Tuhan. Biarlah kita boleh mengisi hari-hari kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami meminta kepadamu supaya hati kami boleh senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Sehingga kami boleh melihat tuntunan Tuhan yang indah. Kami boleh kuat. Kami boleh bertahan dalam segala kesulitan dan kesukaran. Bahkan kami menang atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk sidang jemaatmu yang berulang tahun. Tuhan berkati. Biarlah dia boleh menjadi, anak-anakmu ini bila menjadi murid Kristus. Sertai dalam kehidupan mereka. Mengucap syukur untuk 1 tahun yang kau tambahkan. Berilah hikmat, berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur pada minggu yang pertama ini. Jemaatmu memberikan persepuluhan kepadamu. Membawa berkat-berkat. Mereka sudah membawa hidup mereka kepada Tuhan karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka juga membawa persembahan-persembahan syukur untuk mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Pelayanan beasiswa, diakonia, pelayanan sosial dan pelayanan yang lainnya. Berilah hikmat kepada majelis untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaatmu yang ada di dalam pergumulan sakit, penyakit, dengan pekerjaan atau dengan usia yang sudah lanjut. Tuhan berilah mereka kekuatan, berilah mereka semangat,
berilah mereka kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa supaya anak-anak muda, Tuhan sertai berkati mereka di dalam karir mereka, dalam pendidikan, di dalam masa depan yang ada. Terima kasih, kami berdoa untuk kota ini, Tuhan jaga, Tuhan berkati supaya kota ini boleh menjadi kota yang aman, di mana anak-anakmu dan banyak orang boleh mendapat kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, sertai perjalanan hidup dari bangsa kami ini, para pemerintah pusat maupun daerah, sertai juga pembangunan ibu kota yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih, kami berdoa supaya kami juga boleh menjadi pembawa damai di mana saja kami berada, supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbakti kepada Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, aktivitasmu, pekerjaanmu. Dan Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.